Pelayanan Sosial Balita, biasa kita sebut dengan singkatan PSAB. PSAB itu di bawah UPTD PPSGRA, Pusat Pelayanan Sosial, bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Barat. PSAB itu bergerak di bidang atau memberikan pelayanan sebagian dari tupoksi UPTD PPSGRA. Bagi teman-teman atau ibu dan bapak di luar ya yang belum mempunyai keturunan, belum dipercaya, jangan tidak mungkin ya, harus belum ya, karena siapa tahu mengambil anak dari sini juga rezeki dan mendapatkan anak sendiri gitu ya. Bagi yang belum atau menginginkan anak bisa diambil dari sini atau diadopsi dari sini dengan syaratnya, memang tentu pasti ada syarat-syarat tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Supiatna dan istri saya Siti Rahmayani. Kita berasal dari Ujung Berung, Kota Bandung. Saya sebagai pegawai swasta, istri saya dulunya sama pegawai swasta dan sekarang jadi ibu rumah tangga. Tapi masih belum dikasih momongan sampai saat ini. Jadi kita mengambil anak dari PSAB ini tanggal 8 Maret 2018 semenjak anak ditemukan di daerah Ujung Berung, dan tepat dekat rumah sih. Kita melalui proses kurang lebih 15 bulan kurang lebih, dikarenakan kita usia kurang saya dari syaratnya yang seharusnya kan minimal itu dalam persyaratan minimal 30 tahun, sedangkan istri saya kurang mencukupi, baru 29. Jadi menunggu sabar. Dari Dinas Kota Bandung kita tahu, terus dari Dinas Kota Bandung diarahin suruh ke sini gitu. Pada saat itu hari Kamis sekitar jam 6 kurang pagi, jam 6 kurang Pak, di daerah kami ada berita ditemukan bayi gitu. Pas di depan rumah saya itu bidan. Pas si bayi itu ditemuin sama tukang ojek, dibilangin ke satpam komplek, dari satpam komplek dibawa ke bidan pas depan rumah saya. Mungkin itu udah rezeki saya. Terus dibawa sama dinas sosial Kota Bandung, dibawa pada sekitar jam 5 sore, kurang lebih jam 5 sore dibawa ke sini pada hari Kamis. Terus hari Jumatnya saya datang ke Dinas Kota Bandung. Di sana ketemu Bu Pipin, diarahin bahwa bayi ada di PSAB. Terus kita lari ke sini pada hari Jumat, ketemu dulu sama Ibu Ani. Nah, sama Bu Ani diterangin bahwa syarat-syaratnya diantara lainnya itu usia minimal 30
30 tahun, usia pernikahan 5 tahun. Seneng, campur bahagia, sedih, Seneng, campur aduk gitu kan. Udah dari awal ya mungkin udah rezeki juga sih itu, udah harus sama saya dari awal juga udah beda aja gitu. Kalau misalkan mau anak nggak apa-apa, tapi kalau misalkan emang ada yang naruh itu nggak tahu apa-apanya, saya baru mau. Saya ucap itu mungkin udah tulis juga kali ya sama Allah. Harus sejalannya saya kayak gitu. Harapannya ya buat kita ya anaknya jadi lebih baik, soleha gitu kan, jadi berguna gitu. Bagi nusa bangsa agamanya terutama. Terus buat saudara-saudara yang belum mempunyai keturunan, jangan putus asa. Kita juga tetap berusaha, di samping ke berobat kan, kita juga berusaha ya, tetap semangat. Mungkin kita belum dikasih rezekinya, belum jodohnya anak itu, tapi tetap berusaha. Kita juga tetap berusaha. Kemarin orang lain sekitar berapa bulan udah beres, tapi kita kan masih harus menunggu syarat-syaratnya. Tapi tetap semangat dan hasilnya tetap yang terbaik. Di sini semuanya itu balita dan balita itu semuanya 21 orang, dari kapasitas kami itu 25 anak ya. Nah, untuk yang bayi sendiri terdiri dari 11 orang ya, terdiri dari 6 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Nah, itu juga kemarin ditambah perempuan kalau ada kiriman lagi dari Garut ya. Itu juga anak yang dari ODGC yang lantar, itu baru belum seminggu juga di sini. Itu jadi kami sekarang 21 tuh. Kemudian untuk anak bayi, untuk anak-anaknya sendiri yang balita ada 10 orang, jadi 3 orang laki-laki dan 7 orang anak perempuan. Nah, yang dari 7 orang perempuan itu 4-nya disabilitas. 4-nya disabilitas, 2 orang, 3 orang ya disabilitas mental dan 1 orang disabilitas fisik. Nah, itu yang lainnya alhamdulillah sih normal. Dan itu juga mereka mendapatkan pelayanan yang disabilitas terapi ya, terapi dari rumah sakit yang setiap minggu dilakukan. Nah, tapi memang tidak harus selalu seminggu sekali. Kita ikutin jadwal dari rumah sakit saja. Anak-anak dari pagi sampai malam itu ya, mereka tuh bangun rata-rata jam 5 ya. Nah, jam 5 mereka bangun biasa gitu ya, kemudian persiapan mandi ya. Kalau yang besar mandinya udah pakai air dingin, belajar ya. Kalau yang masih kecil pakai air hangat. Nah, mandi sampai jam 6 lah, sampai dari setengah 6 sampai jam 6 tuh mandi, kemudian berpakaian segala macam. Setengah 7 sampai jam 7 mereka sarapan. Nah, sarapan sudah itu mereka bermain-main sebentar sebelum ke sekolah. Nah, sekitar jam biasanya kalau udara lagi cerah jam 8 tuh mereka bermain di depan, bermain sepeda atau apa sambil berjemur gitu. Apalagi kemarin kan sebelum masa Covid, mereka setiap hari harus berjemur di atas, udaranya di depan ya. Kalau yang anak-anak besar, kalau anak kecil di atas di rooftop. Nah, sesudah itu jam 9 mereka belajar ke kelas sampai jam 11 atau setengah 12 tergantung kondisi mereka seperti apa. Nah, kemudian setengah 12 sampai jam 12 itu mereka makan siang, kemudian sudah selesai jam 12-an biasanya mereka sholat dulu, kemudian sesudah sholat istirahat jam 12 lebih lah sampai jam 2 mereka tidur. Nah, sudah tidur mereka bangun persiapan untuk istirahat, bermain-main sebentar, kemudian jam setengah 3 sampai jam 3 itu ya mandi semuanya. Sudah lewat asar mereka kemudian belajar ngaji di kelas sampai jam 4 kemudian mereka sudah itu selesai bermain-main sebentar, jam sejaman kali ya, terserah mereka main apa sih gitu ya di dalam kelas, mau nonton di ruangan mau nonton ataupun mau bermain anak-anak aja. Kemudian jam 5 mereka makan sore sampai setengah 6, kemudian persiapan menjelang maghrib itu sholat maghrib,
Nah itu sudah makan sore sudah, sholat maghrib sampai isya mereka persiapan, sudah isya baru mereka tidur. Untuk fasilitas di sini kita ada makan ya, pertama mengenai sandang, papan dan juga pangan pasti terpenuhi dari kita. Dari makan juga kita ada juru masak dan juga itu berdasarkan gizinya konsultasi dengan dokter. Kemudian untuk sandang kita juga mengadakan fasilitas sandang, pakaian untuk anak-anak. Kemudian juga untuk tempat tinggal kita ada ruangan bayi dan juga ruangan anak-anak. Kemudian dari segi fasilitas ada juga pendidikan, kita memberikan layanan pendidikan untuk anak usia dini ya. Ada juga pendidiknya, kemudian juga ada beberapa fasilitas seperti pendidikan mengaji, kemudian juga menghafal bacaan dan segala macam. Kemudian kita juga ada fasilitas seperti sepeda dan bermain ya, untuk hal-hal bermain di pagi hari. Kemudian secara fasilitas fisiknya kita ada ruangan kantor, ruangan tempat tidur bayi, ruangan anak-anak, ada toilet, kemudian ada juga ruang untuk tamu ya, kemudian ada juga ruang untuk cota jika berkunjung atau berkonsultasi atau mau beristirahat anaknya yang sedang melakukan pendekatan, ada juga ruangannya. Kemudian ada juga kita tempat berjemur di atas rooftop, kemudian ada juga fasilitas dan yang lainnya. Ya, kami media sosial Satpol PSAB ini tentunya mempunyai tugas dan fungsi ya yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan. Maka mungkin sebagai gambaran bahwa kita punya fungsi di Satpol PSAB ini ya, yang juga menjadi tugas kita ya, tugas Peksos, yaitu memberikan perawatan, pengasuhan, perlindungan dan pencegahan. Juga melaksanakan bimbingan sosial baik kepada anak-anak yang berada di sini ya, utamanya anak-anak terlantar, melaksanakan bimbingan sosial kepada keluarga. Yang keempat, kita juga menyelesaikan lah ya, kalau perlu anak yang harus dirujuk atau diadopsi gitu ya. Semua kami pekerja sosial yang menyelesaikan, baik itu mungkin dari mulai juga dengan cotanya, mulai dari administrasinya. Kalau di PSAB jelas perlindungan dari pemerintah kan tidak dibebankan biaya apapun. Mungkin kalau ada yang anak terlantar yang dimasukkan ke yayasan, mungkin ada biaya-biaya apa karena yayasan tidak ditanggung oleh negara ya biayanya. Tapi kalau ke kita kan ini semua maksudnya gratis ya. Tapi semua perlindungan oleh dinas sosial khususnya Jawa Barat. Jadi harapan PSAB ada beberapa tempat. Ya, jadi tidak ada di sini aja, untuk tujuannya mengentaskan keterlantaran kepada anak dengan tujuan anak itu bisa berkembang dan tumbuh kembang secara normal, secara terjamin. Berada di di dinas sosial ya, berarti dukungan jelas ya dari provinsi itu sudah jelas tidak ada di sana. Terus dari PPSGRA juga sendiri. Terus dengan kita juga ada yayasan yang selalu kerjasama dan membantu kita, itu ya PAB, tadi Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda. Terus kabupaten kota, dinas sosial, khususnya dinas sosial kabupaten kota yang kerjasama dengan kita. Berarti kita tidak bisa sendiri ya. Jadi memang apa ya, lucu-lucu lah. Terus yang kesan ininya juga ada anak yang tangannya Disabilitas. Tapi dia itu kita lihat perkembangannya, ternyata mereka tapi anak itu memang kemampuannya ada percaya dirinya tinggi. Jadi dia bisa ini bisa itu gitu, terus pede gitu. Nah itu keunikannya seperti itu gitu ya, salah satunya ya seperti itu. Nah yang menarik adalah ini ada anak yang orang tuanya kasih suku. Jadi pertama kali dia kesini, dia tuh dikasih makan sayur apa itu namanya, sayur daun singkong ya. Terus dia bilang, ini kan adik kakak nih, si adik bilang gini, aduh pakai bahasa Sunda ya, aduh enaknya cenah makan di sini mah cenah daun sampel teh meninipu cenah gitu ya. Nah terus yang lucunya si anak ini ada lagi kelucuannya nih, jadi dia tuh kan
tidur di tempat tidur di situ. Nah, tempat tidur terus dia gini-gini di tempat tidur, gini-gini di tempat tidur. Udah gitu dia bilang ke kakaknya, lihat si mamah teh atunya padahal di penjara sing dilawe. Jadi dia karena dia ini apa namanya tempat tidur